Seorang ibu berubah menjadi malaikat kematian dalam semalam. Nyawa anak sematawayang dirampas dengan kejam. Tragedi kemanusiaan yang bakal sulit dilupakan. Tak ada suara mencurigakan dari kediaman Ember menjelang malam itu, Rabu 8 Juni. Jarum jam menunjukkan sekitar pukul 18.30 menit, waktu Indonesia bagian Barat. Lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3 normal seperti biasa. Sesekali truk besar melintasi ruas Trans Kalimantan Poros Selatan tersebut. Ember bersama putri sematawayangnya berusia 6 tahun tinggal di kios yang tak lagi jualan tersebut. Posisinya persis di pinggir jalan, menyatu dengan sejumlah kios lainnya. Suami Ember bekerja di Tumbang Sangai, Kecamatan Telaga Antang, Kotim, hanya sesekali pulang. Miska, tetangga Ember, senja itu dikagetkan dengan kedatangan orang tak dikenal. Setengah berteriak orang itu memanggilnya. Awalnya dia mengira orang tersebut pembeli yang ingin membeli makanan. Rupanya, dia datang membawa kabar mengejutkan, seorang perempuan sedang menggendong anak dengan kondisi bersimbah darah di tengah jalan. Lokasinya persis di depan SPBU Jalan Jenderal Sudirman kilometer 3, tepatnya di bawah tiang penerangan jalan umum, jaraknya sekitar 200 meter dari Bundaran Balangah. Miska ketika itu tak menyangka perempuan tersebut tetangganya sendiri. Perbuatan Ember menjelang malam itu menggegerkan warga Sampit. Sejumlah pengendara yang melintas berhenti dan mengelilinginya. Ember diduga membunuh anaknya dengan cara membacok kepalanya menggunakan parang berkali-kali. Bocah perempuan itu mengalami luka menganga di kepalanya setelah mencabut nyawa anaknya. Dia berjalan dan duduk di tengah Jalan Jenderal Sudirman kilometer 3 Sampit. Menurut Miska, saat pembunuhan diduga terjadi, tak ada suara tangisan, padahal biasanya anak Ember kerap menangis saat dimandikan, tak ada pula suara mencurigakan. Padahal, senja itu Ember menghabisi putrinya dengan sangat kejam, kepalanya dibacok berkali-kali hingga bagian otaknya keluar. Luka itu terlihat jelas saat Ember mendekap anaknya di tengah jalan. Banyak yang mengira depresi yang dialami Ember karena masalah rumah tangga. Namun, Miska sebagai tetangga yang berjualan makanan ringan selama kurang lebih setahun ini, tak pernah melihat Ember dan suaminya bertengkar ataupun cekcok urusan rumah tangga. Menurut Miska, kabar tersebut sampai ke suami Ember yang langsung meluncur ke Sampit hari itu juga. Dia baru tiba sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Pria itu syok berat. Sampai-sampai dia tak mengenali lagi orang-orang dan kerabat di sekitarnya. Sehari sebelum kejadian tragis itu, Mister sempat meminjam parang dari saudaranya. Parang itu sudah diasah. Parang itulah yang digunakan membacok kepala anaknya berkali-kali hingga tempurung kepalanya pecah. Peristiwa itu juga membuat pihak keluarga dihujat netizen ketika video Ember menggendong anaknya yang tewas menyebar di sosial media. Ada yang menyebut keluarganya tidak peduli. Banyak pula yang prihatin atas kondisi Ember yang disebut-sebut mengalami depresi berat. Sampai kemarin belum diketahui motif Ember menghabisi putrinya. Polisi yang memeriksa Ember belum mendapatkan keterangan apapun. Kabid Pelayanan Medicare SOD, Dr. Murjani Sampit Yulianovian sebelumnya mengatakan, bocah yang diparang ibunya tiba di rumah sakit sekitar pukul 19.20 menit waktu Indonesia bagian Barat dalam keadaan meninggal. Dari pemeriksaan medis, otak bocah itu pecah karena dibacok beberapa kali.